terima kasih ya. Saya bersyukur sekali kalau malam ini masih dikasih kepercayaan oleh Pak Bambang dan Pak Tim. Terima kasih ya Pak Bambang, Pak Tim untuk kesempatan yang diberikan. Saya ini waktu kapan ya, tempo hari-hari apa itu, saya baca lihat kalender, ada jadwal saya ini untuk ngasih renungan. Aduh, saya ini harus ngasih renungan apa ya? Apa yang mau saya sampaikan? Terus saya bergumul. Saya baca buku kok nggak dapat ya, tidak dapat apa. Tapi ya puji Tuhan. Terus ya ada satu suara, ya kalau boleh saya katakan, mungkin Tuhan ngomong sama saya melalui hati saya, ngomong, kamu buat apa susah-susah cari buku gini gitu. Sampaikan aja apa yang jadi pergumulanmu saat ini loh. Apa sih? Kamu pergumulan apa sih? Itu kamu bagikan aja. Apa yang sudah kamu hidupi, firman yang kamu hidupi, itu sharingkan aja. Itu jauh lebih, istilahnya itu lebih mengena daripada kamu harus lihat buku yang belum tentu kamu juga kenal dan kamu ngerti. Ya kalau istilahnya Pak Bambang dan Pak Tim, ya baca-baca buku sih oke. Kalau saya tambah pusing ya Pak ya. Tambah ngeluh. Ya, oke, saya malam ini akan ngasih renungan yang simple saja, yang ringan, tapi mungkin bisa menguatkan kita semua. Ya, baik, kita akan terlebih dahulu kita akan baca dari ini renungan pernah saya bawakan pada waktu kapan ya itu ya pada waktu Komsel, tapi singkat aja, tapi pada kesempatan kali ini saya akan bawa renungan itu kembali, tapi dalam arti yang lebih dalam, ya. Dalam arti maksudnya lebih pengertiannya lebih dalam gitu aja lah, gampang-gampangannya. Saya mengasih judul menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, kita akan baca terlebih dahulu. Nats Alkitab kita terambil dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya pasal 55 ini ayatnya sudah cukup sangat terkenal sekali ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saya baca, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Satu lagi dari Perjanjian Baru di Injil Matius pasal 6, ayatnya yang ke-34. Ini juga terkenal sekali ya. Coba sedikit. Matius 6 ayat 34. Nah, kalau kita biasanya lebih terkenal yang 33 ya. Itu ayat favorit ya. Tapi saya belajar malam ini kita merenungkan di ayat yang 34. Matius 6:34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Baik, saudara sekalian, dua ayat ini merupakan bisa menjadi landasan bagi kita untuk kita belajar merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya memberi judul yaitu tadi menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, kita tahu ya, nah kita sudah melewati masa-masa pandemi ini sudah hampir berapa lama ya? Hampir 1,5 tahun lebih ya, 1,5 tahun ya tepatnya ya. Nah, tentunya kita tahu semua bahwa di dalam masa-masa pandemi ini kita semua ya mengalami berbagai macam kesulitan, bencana atau pergumulan hidup. Ya, tentunya kita bisa melihat ada kesedihan, pergumulan, sakit penyakit ya. Banyak saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sudah mendahului kita
khususnya pada waktu di bulan-bulan 5 ya, 4, 5, 6 itu ya, puncak-puncaknya ya, di mana hampir setiap hari kita mendengar ada korban yang meninggal. Di dekat rumah saya itu ada, di belakang rumah saya itu ada masjid ya. Nah, hampir pada waktu bulan-bulan seperti itu, hampir setiap hari itu di masjid itu ada corong suara yang memberitahukan kalau hari ini si ibu ini sudah dipanggil Tuhan. Nanti jam berapa lagi ada lagi. Hampir setiap hari saya mendengarkan berita seperti itu. Nah, dalam suasana seperti itu tentunya ketakutan yang mencekam, di mana kita terus-menerus was-was ya. Kita tidak berani keluar, tidak berani melakukan apapun juga. Kemudian pemerintah bertindak melalui PPKM ya. Terus kemudian obat-obatan yang demikian mahal sampai obat-obatan tuh jadi rebutan. Ya, jadi rebutan, jadi primadona. Pokoknya situasi seperti itu membuat kita semua jadi takut ya, paranoid dengan segala sesuatu. Kemana-mana pakai masker, jaga jarak, terus cuci tangan. Saya ingat sekali pada waktu dulu, kalau pas sebelum pandemi ya, beberapa tahun yang lalu, kalau dokter nyarankan, Pak, kalau sakit pilek, batuk, itu mbok ya pakai masker, buru-buru pakai masker. Ya Bapak Ibu ya, wis ganggu bris gak maskeran. Lah kalau sekarang saya kalau pergi keluar tanpa masker saya bingung, waduh ada yang ketinggalan apa? Oh masker saya ketinggalan belum saya pakai. Waduh. Nah seperti itu ya bedanya kondisinya. Nah saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan dan saya ajak merenung yaitu di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, seringkali atau acap kali kita itu terjebak di dalam satu pemikiran dengan dua kata yang betul-betul membuat kita menjadi istilahnya itu menjadi bingung ya. Yaitu yang pertama kata kalau saja ya, kalau saja. Dan yang kedua yaitu kata bagaimana kalau. Kalau saja dan bagaimana kalau itu adalah dua kata yang sering kita pikirkan dan sering menjebak kita di dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini. Ya. Nah, kita akan coba menggali lebih dalam apa maksudnya. Ya. Kata kalau saja itu selalu berorientasi pada keadaan atau kejadian pada masa yang lalu. Kejadian masa lalu yang membuat kita menjadi duka cita, ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah, ada rasa jengkel, karena tidak ada sesuatu yang bisa menyelesaikan. Itu kata kalau saja. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Ini contoh, bagi seorang pebisnis, ya, bagi seorang yang wira swasta atau siapapun juga lah, ya, tentunya pandemi COVID ini membawa sesuatu dampak yang begitu besar di dalam kehidupan setiap kita. Bagi seorang wira swasta, kalau saja pandemi itu tidak ada, kalau saja pandemi itu tidak terjadi, tentunya bisnis yang dia jalankan sampai saat ini tentunya lancar-lancar saja. Gitu. Semua bisa meraup keuntungan, dia bisa meraup keuntungan, bisa memberi gaji, bisa memberi makan karyawannya, bahkan dia bisa menyejahterakan anak buahnya semua lancar. Ya. Tetapi karena ada pandemi ini, otomatis semuanya itu berubah 180 derajat. Maksudnya bagaimana? Yaitu semuanya berantakan ya. Tokonya sepi, income-nya menurun, banyak mem-PHK karyawan, banyak membuat istilahnya itu sedih orang karena apa ya? Kalau di PHK kan pasti sedih, ya toh. Nah, bagi seorang pebisnis, kalau saja pandemi itu tidak ada, tentunya situasinya jauh berbeda. It's okay, semua baik-baik saja. Itu contoh ya, yang pertama yaitu kata kalau saja. Dan yang kedua, yaitu bagaimana kalau.
Saudara sekalian, kalau yang tadi dengan contoh yang umum ya. Nah, sekarang dengan kata bagaimana kalau, kita bisa melihat di contoh di Alkitab di Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 23 sampai 27. Nah, di sini diceritakan jelas angin ribut yang diredahkan. Saya baca ya di mulai ayat yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Perhatikan di ayat 24, sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini menunjukkan kekuasaan Yesus di atas alam ya. Nah, saudara sekalian, yang ingin saya ajak kita melihat ya, di ayat 24, sekonyong-konyong mengamula angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Dan maka datanglah murid-murid kepadanya, membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Nah, saudara sekalian, awalnya Yesus pergi dengan murid-muridnya naik kapal, ya. Tiba-tiba angin badai atau angin ribut datang, sehingga perahu itu betul-betul kemasukan air, ya. Kemudian ombak yang besar itu airnya masuk semua, kapalnya bergoncang-goncang, mungkin ya keras sekali, sehingga sampai murid-muridnya ketakutan. Dan akhirnya muridnya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kita binasa. Nah, sebetulnya kalau kita mau lihat lebih dalam lagi ya, kita berimajinasi sedikit lah ya. Ya, kita bisa membayangkan kapal itu yang kecil, kapal yang tumpang Yesus itu diserang ombak yang demikian besar. Ya, saya juga nggak tahu itu danaunya itu seberapa besar, saya juga nggak tahu, tapi gede sekali pokoknya ya. Nah, kemudian dengan adanya badai itu, otomatis kan airnya mungkin masuk ya ke dalam kapal, terus pokoknya kapalnya enggak karu-karuan lah. Nah, otomatis dengan kejadian itu, murid-muridnya itu mempunyai satu pemikiran, bagaimana kalau airnya itu masuk semua, terus kapal itu tenggelam? Apa kita semua kan binasa? Seperti yang dikatakan di ayat 23, Tuhan tolonglah, kita binasa. Nah, yang ingin saya mencoba kita merenungkan, apakah pada waktu itu mereka binasa? Enggak kan? Mereka kan cuma berpikir bagaimana kalau seandainya ombak ini terus menyerang, airnya masuk banyak, akibatnya kapalnya tenggelam dan binasa. Nah, itu adalah contoh bahwa murid-murid Tuhan itu terjebak dalam satu pemikiran mereka karena ketakutan, kecemasan terhadap apa yang akan terjadi, sehingga mereka mengatakan bagaimana kalau mereka binasa. Tapi nyatanya tidak terjadi kan. Tuhan bertindak, Tuhan menghardik, maka danau pun akan menjadi ketika itu juga menjadi teduh. Nah, saudara sekalian, dari kejadian dua kata ini, tentunya kita bisa memahami ya situasi seperti ini ya yang kita hadapi saat ini. Kalau saja itu selalu berkaitan dengan masa lalu, masa-masa yang dahulu yang dapat menimbulkan ketakutan, kecemasan, penyesalan, duka cita, dan kata bagaimana kalau itu selalu berkaitan dengan masa depan. Contoh gampang lagi, seperti yang kita hadapi saat ini. Pandemi ini sedang berjalan.
Tentunya kita sering berpikir kan, bagaimana kalau ini tidak selesai-selesai pandeminya? Bagaimana nasib saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan pendidikan anak-anak saya? Bagaimana dengan usaha pekerjaan yang lain-lain yang sudah saya kerjakan? Tentunya akan sangat berpengaruh sekali kan. Nah, dengan bagaimana kalau itu otomatis membuat pikiran kita menjadi cemas, takut akan masa depan. Kita tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Dua kata ini sungguh-sungguh sangat mungkin bahkan sudah sering terjadi di dalam hidup kita, khususnya di dalam saat-saat seperti ini. Nah, saudara sekalian, tentunya kita tidak mau ya terjebak dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Karena apa? Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang jauh di atas segala-galanya. Nah, bagaimana sikap kita sekarang ya? Bagaimana sikap saudara dan saya di dalam kondisi dan situasi yang seperti ini? Di mana hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ya. Terus sekalian, bagi anak-anak Tuhan, ya, kita perlu memahami ya, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang bagaimana. Kita harus betul-betul belajar mengenal Tuhan kita. Bukan sekedar cuma lip sync ya di bibir. Oh, Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita baik, Tuhan itu kasih. Tapi benarkah Tuhan yang kita ucapkan itu sudah kita hidupi dalam hidup kita? Ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas masa lalu dan masa yang akan datang. Dia adalah Allah yang berdaulat. Allah yang bisa mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tentunya di dalam konteks kedaulatannya. Kita tidak akan bisa memaksa Tuhan untuk merubah sesuatu, kecuali kalau Tuhan sendiri mau. Ya. Jadi kita harus belajar memahami Tuhan atau Allah di dalam kekristenan itu Allah yang bagaimana. Ya, apakah kita selama ini menganggap Allah kita itu seperti jin Aladin ya? Tuhan tolong, aku sudah mengasih perpuluhan Tuhan, ayo Tuhan berkati. Oh ya, siap, Pak berkati. Apakah seperti itu pemahaman kita? Tentunya kita belajar bukan seperti itu. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Kita ini adalah ciptaan, Dia adalah pencipta. Sebuah ciptaan tidak akan bisa mengalahkan penciptanya. Justru kita yang harus berubah sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Kita belajar memahami Tuhan kita. Itu yang bagaimana. Tuhan kita yang benar itu Tuhan yang bagaimana. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Nah, saudara sekalian, tentunya mengingat masa lalu bagi anak-anak Tuhan yang sudah memahami Tuhan dengan baik, dengan benar. Tentunya mengingat masa lalu bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan adalah melihat kesetiaan Tuhan pada masa-masa yang lalu di mana Tuhan menyertai kehidupan kita sampai sekarang ini. Kita perlu melihat pemeliharaan Tuhan di masa-masa lalu itu bagaimana sih? Ya, toh. Bukan melihat kesedihan, kecemasan, ketakutan, tapi kita perlu belajar melihat masa lalu Tuhan itu bagaimana, kita hidup dengan Tuhan itu bagaimana. Di saat kita tentunya kita kesulitan yang kita alami kan tidak cuma hari ini, dalam beberapa waktu ini aja ya. Yang lalu-lalu kan sering kita mengalami kesulitan ini itu. Bagaimana baiknya Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan setia kepada kita. Apakah kita juga selalu mengingat kesetiaan Tuhan seperti itu? Juga demikian untuk masa depan. Masa depan atau masa yang akan datang itu adalah milik Tuhan. Yang harus kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita memasuki masa depan kita. Meskipun kita tidak tahu masa depan kita itu bagaimana, ya kan? Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang mempercaya kepada Tuhan, kita perlu hidup bersyukur kepada Tuhan.
di dalam kita merancangkan masa depan, kita perlu menjalaninya dengan anugerah Tuhan dan ucapan syukur. Kita baca lagi ya satu ayat ya dari, ya mungkin saya ngasih ayat agak banyak sih, beberapa ayat ini. Ada satu contoh yang menarik di dalam Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Kita kembali ke kitab Kejadian. Ayatnya yang 20. Kita baca dari ayat 19 saja ya. 19 sampai dengan 20. Kita baca ya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan ini seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Tentunya kita semua sudah sering mendengar ya cerita Yusuf ya. Bagaimana Yusuf itu begitu dicintai oleh ayahnya sampai-sampai menjadi anak emas dan membuat iri hati saudara-saudaranya yang lain. Kemudian Yusuf dijebak dan Yusuf dijual. Akhirnya Yusuf dijual ke Mesir, dan di sanalah Yusuf mulai menjalani hidup sebagai budak, kemudian sampai terus berjalannya waktu sampai dia menjadi seorang penguasa di Mesir sebagai wakil atau menjadi perdana menteri Raja Mesir. Ya, tentunya kisah ini kita sudah tahu. Tetapi yang ingin saya tekankan bahwa di ayat 20 ini Yusuf itu mengajarkan kepada kita satu hal, bahwa Yusuf tidak pernah melihat kejadian yang lalu, di mana dia dibuang, kemudian dijual jadi budak. Yusuf tidak pernah memikirkan itu. Bahkan Yusuf sampai di penjara. Yusuf tidak pernah memikirkan itu. Dia sudah melupakan. Justru Yusuf mengatakan apa? Kamu mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan memakai kejahatan itu untuk menjadi sesuatu, mendatangkan kebaikan. Bukan hanya kepada saudara-saudara Yusuf, tetapi kepada seluruh bangsa, yaitu bangsa Israel. Ya, bangsa yang besar. Nah, saudara sekalian, dari kejadian ini, Alkitab mengajarkan kepada kita itu apa? Alkitab melalui kisah ini memberikan kebenaran penting bagi kita untuk menghadapi tantangan dalam hidup setiap hari. Di dalam setiap kesulitan, kita tuh seringkali dan mudah sekali menengok ke belakang. Dan kemudian setelah menengok, pasti kita punya rasa menyesal, berduka, bersalah. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masa lalu sudah tidak bisa dirubah atau dihapus. Kemudian kita kalau melihat ke masa depan, kita membuat kita menjadi khawatir, cemas. Ya toh? Kemudian kita menjadi gelisah. Masa depan itu gelap. Hidup itu menjadi tidak menentu. Seringkali kejadian-kejadian di masa lalu itu begitu menjepit kita, juga kita dijepit itu seakan-akan dari belakang dan depan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi atau sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, saudara sekalian, ada dua ya yang bisa saya bagikan ya. Yang pertama yaitu saat kesusahan terjadi, melihat ke belakang tentunya kita melihat masa-masa yang tidak enak ya, berduka, khawatir, cemas. Kemudian ke depan juga melihat kecemasan, kekhawatiran. Tetapi kalau kita melihat ke belakang tidak enak, lihat ke depan tidak enak, ya kan? Semuanya tidak enak. Tapi pada saat kita melihat ke atas, ada iman dan ada pengharapan. Pada saat kita melihat ke atas, kita melihat Tuhan, kita melihat Allah kita, ada satu pengharapan. Asal kita beriman dan percaya akan pimpinan Tuhan,
kita berserah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan jalan kepada setiap kita. Jadi kita kuncinya apa? Kita jangan lihat ke belakang, ke depan atau bagaimana. Lihat ke atas. Ya, kita berdoa, kita menengadahkan kepala ke atas, kita percaya masih ada Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan masih ada. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang berkuasa. Dia bisa membuka jalan yang mungkin bagi kita tidak mungkin. Buat Tuhan itu masih mungkin. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling penting ya saya rasa ya. Yang pertama penting, yang kedua ini yang harus kita tindak lanjuti, yaitu apa? Kerjakan apa yang sudah Tuhan tugaskan pada kita pada saat ini. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan pada saat ini. Maksudnya apa? Kalau Tuhan sudah memerintahkan kita jalani hari ini dengan ucapan syukur, kerjakan ucapan syukur. Kita bersyukur apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Kita sudah jangan menengok ke belakang, ke depan. Kita hidup hari ini. Karena hari ini menentukan yang akan datang. Waduh, gimana ya kalau besok gini. Nah, sementara kita hari ini diem aja, enggak bertindak apa-apa. Contoh gampang ya. Kalau kita lapar misalkan, waduh aku lapar, bagaimana ya kalau nasinya belum matang, belum ada makan. Lah kalau kita enggak mau masak ya terus bagaimana kita bisa makan? Ya seperti itu contohnya. Jadi Tuhan inginkan kita lakukan apa? Hiduplah pada hari ini. Bukan pada masa lalu atau masa yang akan datang. Saat ini Tuhan perintahkan, percayakan apa yang bisa kita kerjakan, lakukan. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berkelimpahan. Berkelimpahan dalam arti apa? Bukan serta-merta kita menjadi orang yang kaya mendadak, bukan. Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada kita, berkat-Nya, sehingga kita itu bisa melewati hari ini dengan baik. Makanya tadi kan saya katakan di Matius pasal 6 ayat 34, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Hiduplah pada hari ini, besok-besok. Yang lalu sudah lalu, hiduplah hari ini. Saudara sekalian, ada satu puisi ya. Ya ini kebetulan saya tadi dapatkan juga sih dari baca-baca beberapa buku yang berjudul Saat Ini. Kira-kira bunyinya seperti ini. Jangan pernah memusingkan hari kemarin. Jangan pernah juga memusingkan hari besok. Yang ada adalah saat ini. Kemarin sudah lenyap. Setiap menit harus berjaga. Tidak ada saat yang lain. Selalu saat ini. Hanya saat ini. Hanya saat ini adalah kesempatan emas. Saat yang pantas untuk dibela. Jangan pernah memusingkan hari kemarin. Jangan pernah pula memusingkan hari esok. Adalah hari ini yang engkau harus isi dengan semua yang benar dan mulia. Itu ya puisi yang pernah yang sudah saya baca, saya tuliskan barusan ini ya. Saya tulis di sini untuk melengkapi. Nah, saudara sekalian, kenapa alasan saya memberikan renungan ini? Karena saya sungguh-sungguh menggumuli renungan ini di dalam beberapa waktu yang lalu ya, sampai saat ini. Ya, jadi saya ini ngasih renungan karena saya juga sedang menjalani seperti ini. Ya, dari awal pandemi sampai sekarang, saya itu lagi bergumul dengan masalah saya yang enggak usah saya ceritakan lah ya. Dan saya menghidupi renungan ini. Kenapa? Saya enggak mau lihat yang lalu sudah. Yang akan datang juga akan enggak saya pikirkan. Jadi setiap hari, meskipun masalah itu belum berlalu, masalah saya itu belum berlalu, tapi saya belajar untuk bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena Tuhan itu masih memelihara saya dan seluruh keluarga saya dengan baik. Loh, tapi masalah kan orang sering kali ngomong, loh, tapi masalahmu kan belum berakhir. Seringkali kalau kita mendengarkan kesaksian itu kan, oh puji Tuhan akhirnya masalahnya selesai ya, Tuhan itu baik. Enggak. Buat saya masalahnya masih ada. Tetapi di dalam masalah saya
saya melihat Tuhan tetap memelihara saya dalam saat-saat seperti ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak mau lihat apa-apa lagi. Hidup saya hari ini itu apa yang bisa saya kerjakan untuk Tuhan. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat ada protes ya sama Pak Tim. Aku ini lagi bermasalah ya. Pak Bambang juga, saya pernah ngomong, Pak, nek iso renunganku yang 3 menit itu ojo dikek isik, Pak. Aku ngeluh, Pak. Bergumul betul. Ini ada Pak Bambang sama Pak Tim. Saya ngomong gitu betulan itu. Tapi mereka ngomong justru Pak harus ngasih itu renungan. Saya betul-betul bergumul waktu itu. Nah, akhirnya saya mendapatkan ini. Saya renungkan. Iya. Masalah saya tidak akan selesai. Sulit. Mungkin bukan sulit. Lama ya selesainya ya. Saya juga nggak tahu kalau Tuhan mau selesaikan besok ya selesai sudah. Tapi di dalam masa-masa penantian seperti ini, saya harus menghidupi. Apa yang Tuhan inginkan saya lakukan, saya harus lakukan. Saya bersyukur kepada Tuhan memelihara day by day, hari lepas hari. Makanya tadi saya ngasih judul menjalani hari bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itu aja renungan yang bisa saya bagikan. Kiranya renungan ini juga boleh menguatkan saudara-saudara yang mungkin lagi bimbang menghadapi pergumulan hidup, sakit penyakit ataupun apapun juga. Percayalah, Tuhan tetap memelihara kita hari lepas hari. Hiduplah kita pada saat ini. Di mana Tuhan inginkan apa kita lakukan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Itu aja yang bisa saya bagikan. Saya serahkan kembali pada Pak Bambang atau Paula ya. Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Bambang, Pak Tim. Ya,